Halo teman-teman, apa kabar? Saya doakan teman-teman sehat selalu. Amin. Pada video kali ini, kita akan berfokus pada tes wawasan kebangsaan yang mana di Kemenpan RB nomor 27 tahun 2021, tes wawasan kebangsaan ini terdiri dari 4 poin besar ya. Yang pertama ada nasionalisme, integritas, bela negara, dan pilar negara. Di video kali ini kita akan bahas perihal Undang-Undang Dasar ya teman-teman ya. Baiknya sebelum kita mulai, kita akan melihat sedikit tentang Kemenpan RB nomor 27 tahun 2021 ya, kisi-kisinya. Di sini dikatakan pasal 36, tes wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 3 huruf A bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nasionalisme. Nah, dikatakan di sini nasionalisme dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Adapun yang kedua, yang B, integritas dengan tujuan mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Lalu yang ketiga itu adalah bela negara dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Lalu yang keempat, pilar negara dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita lihat dulu tadi di atas dikatakan ya teman-teman ya. Tes ini bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan. Nah, di sini ya digarisbawahi penguasaan pengetahuan ya. Nah, penguasaan pengetahuan, lalu kemampuan mengimplementasikan. Jadi benar memang ada soal-soal yang bertipekan HOTS ya, higher order thinking skills, yang mana butuh penalaran. Namun tetap apabila kita ingin menalarkan sesuatu, kita harus berdasarkan pengetahuan, wawasan. Jadi teman-teman harus memiliki wawasan yang cukup ya untuk bisa mendapati nilai yang tinggi di tes wawasan kebangsaan ini. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja ke dalam soal. Di sini polanya teman-teman, saya membacakan soal ini hingga selesai, lalu teman-teman pause videonya, lalu dijawab. Setelah itu barulah di play lagi videonya untuk melihat pembahasan. Oke, baiklah kita mulai. Nomor 1. Negara Indonesia ialah negara yang berbentuk A. Monarki, B. Parlemen, C. Oligarki, D. Otokrasi, E. Republik. Maka jawabannya adalah E. Republik. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Baiklah, kita lanjut ke nomor berikutnya. Undang-Undang Dasar telah mengalami amandemen sebanyak 4 kali. Pasal yang diamandemen yang ketiga ini berisikan bahwa yang memegang kedaulatan NKRI adalah A. DPR, B. MPR, C. Presiden, D. Rakyat, E. Wakil Rakyat. Maka jawabannya adalah D. Rakyat. Pada pasal 1 ayat 2 dikatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Terdapat pada amandemen ketiga ya teman-teman ya. Amandemen ketiga itu pada tahun 2001 ya. Sedikit di sini saya tambahkan bahwa amandemen pertama itu dilakukan pada tahun 1999 ya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua itu tahun 2000. Yang ketiga tahun 2001 dan yang keempat itu tahun 2002. Jadi terdapat 4 kali amandemen pada Undang-Undang Dasar ya. Baiklah, kita lanjut ke nomor berikutnya.
Beberapa tahun belakangan ini, isu radikalisme sedang marak-maraknya diberitakan di media, baik itu di televisi maupun di surat kabar. Padahal, negara telah membuat tata tertib yang harus ditaati oleh masyarakat yang telah diterbitkan ke dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Berdasarkan bab pertama pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara A. Demokrasi, B. Presidensil, C. Parlementer dan presidensil, D. Semi-presidensil, E. Hukum. Maka jawabannya adalah E. Hukum. Pada pasal 1 ayat 3 dikatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal ini diamandemen pada amandemen ketiga ya, tahun 2001. Nah, di sini saya beri sedikit tips ya teman-teman ya. Apabila teman-teman mendapati soal yang sedikit panjang, coba baca 2 kalimat terakhir atau kalimat terakhirnya. Contoh di sini ya. Berdasarkan bab pertama pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara. Nah, jika teman-teman tahu pasal 1 ayat 3, kita bisa langsung jawab A, B, C, D, E-nya yang mana yang benar. Namun, jika kita tidak tahu pasal 1 ayat 3, kita bisa lihat narasi di atasnya. Contoh di sini. Kita bacalah kalimat pertama dan kalimat kedua dari atas. Beberapa tahun belakangan ini isu radikalisme, ada kata radikalisme ya, sedang marak-maraknya diberitakan di media. Lalu kalimat kedua, padahal negara telah membuat tata tertib. Nah, di sini ada kata tata tertib yang harus ditaati oleh masyarakat. Lalu ada Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Jadi kemungkinan jawaban yang paling tepat itu adalah hukum ya teman-teman. Tidak mungkin itu demokrasi atau presidensil ya. Jadi yang paling tepat itu E, hukum. Oke, paham ya? Baiklah, kita lanjut ke nomor berikutnya. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sekarang ini bukan lagi merupakan lembaga tertinggi negara. Ia adalah lembaga negara yang sederajat dengan lembaga negara lainnya. Adapun anggota MPR terdiri dari A. DPR, B. DPR dan DPD, C. DPD, D. DPRD, E. BPK dan DPRD. Maka jawabannya adalah B. DPR dan DPD. Pada pasal 2 ayat 1 dikatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota DPR ya, Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah, yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Amandemen keempat teman-teman ya, tahun 2002. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Kewajiban MPR salah satunya adalah bersidang di ibu kota negara minimal A. 1 kali dalam 5 tahun, B. 2 kali setahun, C. 1 kali setahun, D. 2 kali dalam 5 tahun, E. 1 kali dalam 3 tahun. Jawabannya adalah A. 1 kali dalam 5 tahun. Di pasal 2 ayat 2 dikatakan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara ya. Oke, kita lanjutkan. Salah satu tugas dan wewenang MPR adalah kecuali A. mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, B. melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR, C. memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR, D. mempertimbangkan usulan presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi, E. melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. Maka jawabannya adalah
D. Mempertimbangkan usulan presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi. Nah, teman-teman perlu diketahui ya, yang memberi pertimbangan usulan presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi itu adalah DPR ya, teman-teman ya, DPR. Oke, jadi bukan MPR. Jadi dari A, B, C, dan E itu adalah tugas dan wewenang MPR ya. Baiklah, kita lanjut ke nomor berikutnya. Pada amandemen yang pertama, presiden memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang ya atau RUU. Adapun rancangan undang-undang tersebut diajukan ke A. Menteri Pertahanan, B. Menteri Luar dan Dalam Negeri, C. DPR, D. MPR, E. KPK. Jawabannya adalah C. DPR. Di pasal 5 ayat 1 dikatakan presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun pasal ini diamandemen pada amandemen yang pertama ya, tahun 1999. Kita lanjutkan. Apabila presiden dan wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran seperti yang disebutkan pada pasal 7A, presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usulan A. Rakyat, B. MK, C. DPR, D. KPK, E. Ketua MA. Jawabannya adalah C. DPR. Jadi di pasal 7A dikatakan presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul DPR. Ya, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa, jadi di sini jenis-jenis pelanggaran hukumnya ya, pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Adapun pasal ini diamandemen pada tahun 2001 ya, amandemen ketiga 2001. Baiklah, kita lanjut ke soal berikutnya. Usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dapat diajukan oleh DPR ke MPR. Hanya terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada A. MA, B. Pengadilan Tinggi, C. MK, D. KPK, E. KY. Maka jawabannya adalah C. Mahkamah Konstitusi. Di pasal 7B ayat 1 dikatakan usul pemilihan presiden dan atau wakil presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi. Ya. Di sini pasal ini diamandemen pada amandemen ketiga tahun 2001. Pada amandemen ketiga, pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden adalah dalam rangka pelaksanaan A. Fungsi legislasi, B. Fungsi pengawasan, C. Fungsi anggaran, D. Fungsi yudikasi, E. Fungsi pemonitoran. Maka jawabannya adalah B. Fungsi pengawasan. Pada pasal 7B ayat 2 dikatakan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR.
Pasal ini diamandemen pada tahun 2001 ya teman-teman ya, pada amandemen ketiga. Jadi tadi polanya itu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, DPR itu mengajukan ke MPR. Namun sebelum ke MPR, DPR harus mengajukan dulu ke MK ya teman-teman ya, supaya MK menyelidiki terlebih dahulu. Nah, setelah MK memutuskan, baru MK mengembalikan ke DPR. Setelah itu DPR mengusulkan ke MPR. Nah, disinilah MPR mengadakan sidang paripurna ya. Oke, jadi inilah alurnya, DPR ke MK dulu, setelah itu MK mengembalikan ke DPR, lalu DPR memberikan ke MPR. Oke, nah itulah alurnya ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Baiklah teman-teman, ternyata telah selesai untuk video kali ini. Masih banyak pasal-pasal yang belum kita bahas, bakal kita lanjut ke video selanjutnya ya. Apabila teman-teman merasakan manfaat dari video ini, tolong subscribe, like, lalu share ya kepada teman-teman lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.